Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Bicara tentang kelapa sawit, tahu nggak sih kalau industri tanaman yang satu ini merupakan penyumbang perekonomian nasional terbesar untuk Indonesia? Karena total lahan perkebunan kelapa sawit kita itu paling luas di dunia dengan luas mencapai 16,3 juta hektar. Nah guys, bagus banget kan? Ini peluang banget nih buat kita-kita untuk ngelakuin ekspor kelapa sawit. Tapi kira-kira negara mana ya yang paling bagus untuk kita lakuin ekspor kelapa sawit? Yuk simak ulasan berikut. Nah, apa sih itu high spot atau harmonized system adalah daftar pengeluaran suatu barang dengan tujuan untuk transaksi perdagangan. Provinsi yang kami pilih untuk melakukan ekspor ke luar negeri adalah Kalimantan Barat atau Pontianak dengan HSCO 151110. TradeMap adalah sebuah platform daring yang menyediakan data dan analisis perdagangan internasional. Tujuan dari TradeMap sendiri adalah untuk menyediakan data yang luas dan terperinci, termasuk nilai ekspor dan impor, volume perdagangan, komposisi produk, dan mitra perdagangan usaha utama. Ada 5 negara pengimpor terbesar minyak kelapa sawit. Yang pertama adalah Kenya, yang kedua adalah India, yang ketiga Jerman, yang keempat Mozambik, dan yang terakhir adalah Belanda. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya kami memilih satu negara yang memiliki potensi terbesar untuk mengekspor CPO. Dari seratusan negara yang kami temukan di website TradeMap, pertama-tama kami mengeliminasi terlebih dahulu menjadi 15 negara teratas. Dengan cara yang pertama-tama, mari kita lihat dari value import pada tahun 2022. Yang terbesar kita kasih skor 15 dan yang terkecil skornya 1. Lalu masuk ke trade balance, di mana negara yang sangat membutuhkan CPO kita kasih skor 15, sampai ke negara yang kurang membutuhkan CPO kita kasih skor 1. Selanjutnya, untuk quantity import, yang terbanyak mengimpor CPO pada tahun 2022 kita kasih skor 15, sampai paling sedikit kita kasih skor 1. Begitu pula dengan unit value dari yang terbesar kita kasih skor 15, hingga 1 untuk yang paling kecil nilainya. Lalu kita juga lihat untuk average distance of supplying countries, di mana jarak yang paling terdekat kita kasih skor 15, hingga yang paling terjauh kita kasih skor 1. Dan yang terakhir untuk average tarif, di mana kita akan memberikan skor 15 bagi tarif yang terkecil, hingga skor 1 bagi tarif yang terbesar. Setelah kita sudah mengskor semuanya, maka kita jumlahkan semua skor untuk ke-15 negara tersebut. Dan di sini kita akan mendapatkan top 5 countries, di mana kelima negara tersebut yaitu ada Kenya, India, Jerman, Mozambik, dan juga Netherlands. Setelah kita mendapatkan 5 negara teratas, kita akan beralih ke Access Map untuk melihat seberapa banyak regulasi yang dibutuhkan untuk ekspor ke negara tersebut beserta dengan besar tarifnya. Jika kita lihat dari tabel berikut, diketahui ada 8 regulasi yang dibutuhkan untuk melakukan ekspor ke Kenya, ada 72 regulasi untuk ke India, 38 regulasi untuk Jerman, lalu 14 regulasi untuk Mozambik, dan terakhir ada 38 regulasi untuk Netherlands. Dari sini kita akan berikan skor 5 bagi negara yang memiliki regulasi tersedikit hingga skor 1 bagi negara yang memiliki regulasi terbanyak. Setelah kita skor, akhirnya kita dapatkan di sini top 3 countries yang paling baik untuk mengekspor CPO, yaitu ada Kenya, Mozambik, dan juga Jerman. Lalu setelah kita mendapatkan 3 negara terbaik, kita akan beralih ke website ekspor potensial untuk melihat manakah negara yang memiliki potensi terbesar untuk mengekspor CPO. Dari grafik berikut ini dapat kita lihat bahwa Kenya menempati peringkat yang ketiga, Jerman di peringkat ke-7, dan juga Mozambik di peringkat yang ke-22. Maka dari itu, kelompok kami akhirnya memutuskan untuk memilih Kenya sebagai negara yang terbaik untuk mengekspor CPO. Entry mode. Nah, market entry mode itu apa sih? Market entry mode sendiri merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasuki segmen pasar yang baru bagi produknya, tetapi sesuai dengan target yang mereka inginkan juga. Nah, selanjutnya aku akan membahas mengenai beberapa mode yang dapat digunakan untuk mengekspor CPO ke pasar Kenya. Nah, mode yang pertama tuh ada ekspor langsung. Jadi mode ini tuh kita mengekspor CPO langsung ke Kenya melalui importir maupun perusahaan di sana. Tetapi mode ini tuh membutuhkan biaya untuk transportasi, logistik, dan proses
proses ekspor lainnya. Nah, selanjutnya ada mendirikan pabrik atau perusahaan pengolahan CPO di Kenyanya langsung. Nah, jadi dengan memiliki fasilitas produksi lokal, perusahaan asal dapat mengurangi biaya produksi dan biaya transportasinya, serta memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan peraturan dan kebijakan pemerintah di Kenya sendiri. Terus yang ketiga ada melakukan joint venture. Nah, jadi dengan mode ini perusahaan tuh dapat membawa pengetahuan teknis dan sumber daya keuangan, sementara mitra lokal dapat membawa pemahaman pasar lokal dan menjalin hubungan bisnis yang kuat. Keempat ada memberikan lisensi. Nah, memberikan lisensi sendiri itu dapat dikatakan dengan mudah seperti franchise. Jadi memberikan franchise kepada perusahaan atau masyarakat di Kenya untuk memproduksi atau menjual CPO, tetapi dengan menggunakan paduan dan standar yang ditetapkan oleh perusahaan asalnya. Nah, yang kelima ada melalui agen atau distributor. Nah, menjalin kemitraan dengan agen atau distributor lokal tuh jadi biarin mereka aja yang bertanggung jawab untuk memasarkan, menjual, dan mendistribusikan CPO kita tuh di pasar Kenya. Nah, keuntungan dari mode ini tuh adalah adanya kealihan lokal agen atau distributor dalam menjalankan bisnis di Kenya, termasuk pemahaman tentang aturan perdagangan dan preferensi konsumen setempat. Untuk memasarkan produk kelapa sawit dari Kalimantan Barat untuk diekspor ke luar negeri, menurut saya ada beberapa strategi marketing yang dapat dilakukan. Yang pertama itu yaitu promosi dan branding, menyusun strategi promosi yang efektif seperti kampanye iklan yang cermat, media sosial, dan pemasaran konten yang relevan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan citra merek di pasar internasional. Kemudian ada cara yang kedua yaitu ikut berpartisipasi dalam pameran dagang. Melalui pameran dagang, perusahaan dapat memamerkan produk mereka, mempresentasikan keunggulan dan keistimewaan minyak kelapa sawit mentah dari Kalimantan Barat. Nah, untuk cara yang ketiga itu menggunakan agen atau distributor. Agen atau distributor yang berpengalaman di pasar internasional dapat membantu memasarkan dan menjual minyak kelapa sawit mentah dengan lebih efektif. Dan cara yang terakhir itu adalah dengan melalui sertifikasi dan standar. Dengan memperoleh sertifikasi atau standar internasional seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil dapat membantu meningkatkan citra dan akses pasar minyak kelapa sawit mentah. Proses produksi minyak kelapa sawit yang di Kalimantan Barat itu hampir serupa dengan proses produksi kelapa sawit pada umumnya. Menurut saya ini adalah ringkasan proses dari produksi minyak kelapa sawit kita di Kalimantan Barat. Pertama itu melalui proses pemanenan dan pengangkutan. Kemudian dilakukannya proses pembersihan dan juga sterilisasi. Kemudian pemisahan buah dan minyak. Kemudian ada ekstraksi minyak, pemurnian, dan langkah terakhir yaitu penyimpanan dan pengemasan. Setelah melakukan penyimpanan dan pengemasan ini, minyak kelapa sawit yang telah dimurnikan dapat disimpan ke dalam tangki penyimpanan sebelum dikemas dan ke dalam drum dan kemudian bisa diekspor untuk luar negeri. Untuk proses pemanenan minyak kelapa sawit yang dipanen dari pohon, harganya juga berbeda-beda. Makin lama umur dari pohon dari minyak kelapa sawit tersebut, maka makin mahal juga harga yang ditawarkan. Untuk minyak kelapa sawit yang dipanen dari pohon berumur 3 tahun itu dimulai dengan harga 1.958 per kilogram, sedangkan untuk yang 5 tahun dibanderol dengan harga Rp2.101. Untuk pohon dari minyak kelapa sawit dari yang berumur 7 tahun dibanderol dengan harga Rp2.135, sedangkan untuk pohon kelapa sawit yang dipanen dari umur 9 tahun dibanderol dengan harga Rp2.194 per kilogram. Sedangkan harga CPO atau minyak kelapa sawit mentah pun mengalami kenaikan, yakni dari sebesar Rp10.450 pada 1-15 Oktober menjadi Rp10.655 per kilogram pada 16 hingga 30 Oktober. Nah guys, setelah mengetahui nih kalau misalnya ternyata Kenya merupakan negara tujuan ekspor yang paling bisa kita ambil, kita bakal kasih sedikit rekomendasi nih buat kalian. Yang pertama, kalian bisa ngelakuin joint venture dengan Bidco Africa Ltd. Yang kedua adalah menengahi oil reference list. Yang ketiga adalah East African Breweries Limited. Dan yang
Limited. Nah, gimana guys? Udah tertarik belum buat ngelakuin ekspor kelapa sawit?